wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Damayanti, asal instansi SMP Negeri 21 Palembang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pihak BGTK yang telah memberikan saya wadah sehingga kami bersama teman-teman kemarin melaksanakan pelatihan dan mendapatkan ilmu serta wawasan yang baru. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk dua fasilitator saya, Ibu Tika dan Ibu Wiwin, yang telah mentransfer ilmunya sehingga hari ini saya dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Hari ini dari ketujuh jurus yang sudah saya pelajari, saya akan mengimplementasikan satu di antaranya, yakni jurus kedua, kelola emosi. Alasan saya memilih salah satu jurus, yakni jurus kedua, kelola emosi, karena berdasarkan hasil asesmen kecerdasan emosional yang saya bagikan di kelas 74, ternyata masih banyak siswa yang emosionalnya fluktuatif. Di samping itu masih banyak juga siswa yang belum mampu mengelola emosinya saat dihadapkan dengan tekanan akademik dan sosial. Ketiga, keterampilan mengelola emosi merupakan keterampilan dasar yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku, hubungan sosial, maupun capaian belajar siswa. Kemudian yang terakhir, kemampuan mengelola emosi merupakan hal yang penting yang akan mendukung kecerdasan profil pelajar Pancasila. Hari ini, bentuk implementasi yang akan saya laksanakan yakni berupa bimbingan kelompok, di mana dalam bimbingan kelompok itu terdapat 8 siswa yang diikut sertakan di dalamnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah memenuhi panggilan Ibu berdasarkan instrumen yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, sekarang pelajaran siapa nak? Kalau Ibu boleh tahu. Pak, sudah izin belum dengan gurunya? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, kira-kira kenapa sih kalian Ibu kumpulin di sini? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan itu, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Mau dari sebelah kanan Ibu atau kiri Ibu? Kanan. Kanan. Oke, silakan sebutkan nama dan hobinya ya. Silakan nak. Perkenalkan, nama saya Fali Kurniawan, hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabien Sareza, hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Al-Fikri, hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Nurul Akila Zaneta, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Afika Khairul Faida, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Zafira Parasmeda, hobi saya bermain bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Agustina, hobi saya bermain futsal. Oke. Wah, hobi main futsal berarti ya nak? Ikut ekskul futsal. Oh, oke. Jadi Ibu ulangi dulu ya. Di sebelah kanan Ibu ada Valen, Febian, Vicky, Nurul, Afika, Zafira, dan Aisyah. Benar ya? Oke. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Tapi Ibu akan menjelaskan dulu tujuan bimbingan kelompok, asas-asas, serta apa yang akan kita lakukan pada kegiatan ini. Namun sebelum Ibu jelaskan, kita main game sederhana dulu. Namanya tanam padi di punggungku. Oke, sekarang silahkan bentuk barisan, yang cewek hadap ke sebelah sini, yang laki-laki hadap ke sebelah sana. Oke. Sekarang anggaplah punggung temanmu adalah suatu ladang. Tadi kan permainannya tanam Padi. Tanam padi. Sekarang silahkan cangkul dulu tanahnya. Ya, gerakan mencangkul silahkan. Iya, cangkul rata-rata supaya tanahnya menjadi gembur. Kemudian sirami dengan percikan-percikan air.
Ya, rata-rata supaya nanti padinya bagus ya. Setelah itu silahkan tanami dengan padi-padi. Iya. Ya, penuh-penuh padinya, rapat-rapat biar hasilnya nanti banyak. Oke, setelah itu silahkan disirami. Oke, sekarang gantian. Perempuan menghadap sebelah sana, laki-laki menghadap ke arah ibu. Oke, silahkan cangkul ladangnya. Iya. Silahkan ladangnya dicangkul. Kemudian sirami dengan percikan air. Oke, semakin banyak percikan airnya semakin banyak. Sekarang tanami dengan padi-padi yang banyak. Oke. Kalau sudah rapat tanamin padinya supaya banyak hasilnya. Oke, setelah itu sirami. Sirami dengan air yang banyak. Oke, selesai. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Apa yang dirasakan? Enak. Hilang pegel ya. Oke. Nah, sekarang tadi Ibu kan sudah menjelaskan bahwa Ibu akan menjelaskan tujuan pertemuan kita hari ini. Kemudian Ibu akan menjelaskan asas-asas dan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi tujuan kalian dikumpulkan di sini yakni kegiatan bimbingan kelompok, di mana nanti kita akan membahas berita-berita terkini yang lagi viral seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya asas-asas yang harus kalian perhatikan. Dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Ibu harap kalian suka dan rela untuk berbagi cerita, ya, nanti ketika kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi nanti kalian bisa saling bertukar pikiran. Ada juga yang namanya asas kemandirian. Kalian bisa menjelaskan pendapat kalian, pengalaman-pengalaman yang pernah kalian rasakan untuk di-sharing dengan teman satu kelompok ini, ya. Terus nanti dalam kegiatan kita juga akan melaksanakan aktivitas berkenaan dengan tema yang akan kita angkat ketika bimbingan kelompok. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompoknya, sedangkan kalian sebagai siswanya, ya. Siap melaksanakan bimbingan kelompok? Siap ya. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini kita laksanakan 30 menit. Bagaimana, Nak? Oke ya? Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas berita-berita yang sedang viral di media sosial. Kira-kira berita viral apa yang sekarang lagi hangat diperbincangkan? Berita cewek yang dimutilasi cowoknya. Ya, perempuan yang dimutilasi oleh pacarnya ya. Apalagi? Pondok pesantren. Ya, pondok pesantren yang roh. Apalagi? Roblox. Siapa yang suka main Roblox? Aku. Kalian suka. Aisyah juga suka main Roblox. Yang lain? Tidak. Ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, hari ini kira-kira berita mana yang mau kita bahas? Berita cewek yang dimutilasi cowoknya. Ya, boleh. Yang lain gimana? Sepakat mau membahas itu? Sepakat ya. Jadi hari ini kita akan membahas berita viral tentang perempuan yang dimutilasi oleh pacarnya ya. Oke, kira-kira kenapa nak sampai dimutilasi? Apa Palen? Karena pacarnya Selingkuh. Karena pacarnya selingkuh. Apalagi yang kamu tahu berita viral itu? Belum tahu? Belum. Tapi tahu tentang beritanya, nak ya? Nah, kira-kira nak apa yang menyebabkan seseorang sampai tega membunuh orang lain? Sakit hati. Sakit Emosi. hati, emosi, kesal. Kalau yang ibu lihat di berita itu katanya
pacarnya itu baru pulang, kemudian dikunci katanya ya dalam keadaan kelelahan sehingga mungkin menimbulkan emosi, nah ya. Sehingga yang namanya emosi kadang-kadang orang tidak bisa mengkontrolnya sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari topik itu sekarang Ibu mau membahas yang namanya kelola emosi. Ya, coba Ibu mau tanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau tadi perkenalan dari ini ya, dari Valen, sekarang coba Ibu mau tanya Aisyah dulu. Silakan Aisyah, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Bahagia. Zafira? Senang. Senang. Afika? Senang. Lagi senang. Nurul? Senang juga. Lagi senang. Vicky? Senang. Fabian? Senang. Iya, senang. Senang semua hari ini, tidak ada yang sedih berarti? Tidak. Tidak ada yang sedih. Oke. Nah, sebelum Ibu kasih materi, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira kalian pernah merasakan yang namanya emosi? Pernah. Ada yang tahu emosi itu apa, Nak? Emosi kesal. Kesal, emosi. Nangis. Sedih. Nangis, sedih, apalagi? Marah. Marah, apalagi, Nak? Kecewa. Oke. Jadi ada bagai macam isi di dalam emosi ya. Jadi emosi itu tidak hanya marah ya, termasuk bahagia emosi bukan? Ya, Termasuk ya, bahagia itu emosi. Jadi emosi itu macam-macam. Sekarang Ibu mau kalian menceritakan satu pengalaman yang membuat kalian merasa emosi. Coba satu-satu ya. Setiap orang kan pasti punya emosi, benar nggak? Benar tidak? Benar. Benar. Nah, sekarang Ibu mau siapa dulu deh yang mau? Aisyah. Aisyah. Valen atau Aisyah? Valen paling banyak. Valen paling banyak. Oke, Len, coba ceritakan Ibu pengalaman Valen yang membuat Valen emosi. Waktu dilihat budak terus. Waktu diliatin budak terus. Iya. Karena apa? Tidak tahu. Jadi apa reaksi Valen? Kalau diliatin terus? Pengen marah. Dan tubuh. Pengen digebuk. Terus apa lagi? Sudah. Oke, ada lagi? Semuanya nanti kebagian. Siapa dulu? Fabian. Oke, boleh Fabian. Fabian kalau sekelompok dengan Nadafa tergalak selesai dan galak diganggu oleh Nadafa. Oh, kalau lagi kerja kelompok sering diganggu lah Dafa, sehingga kadang tugasnya tidak selesai. Oke, Vicky. Saka Bu, galak minta kas, galak marah-marah Bu. Saka kalau minta kas marah-marah. Nah, jadi Vicky apa yang dirasakan? Emosi, kesel ya? Kesel. Oke, siapa lagi? Oke, Nurul. Nurul, silakan. Terus ribut Bu, para mediator diam. Tapi ribut lagi. Masih ribut lagi. Nadafa juga main juga, Nurul lagi capek, main juga Nurul. Main juga. Pusing Jadi, Bu. pusing ya, susah diatur jadi ya. Selain pusing apa lagi yang dirasakan? Nurul ketua kelas ya? Ya, apa lagi yang dirasakan? Emosi, marah, Nangis juga rasanya. pengen nangis juga karena sulit diatur ya. Oke, yang lain dengarkan, itu keluh kesah ketua kelasnya. Selanjutnya, Afika. Tadi galak pusing Bu karena galak budak lagi atur Nurul di kawasan masa ibu. Jadi apa yang dirasakan? Kesel. Kesel karena sudah diatur tapi tidak mau menuruti aturan ya. Selain itu ada lagi? Tidak ada lagi. Zafira? Bu, kalau suruh pening Bu, suruh nulis terus ada segala gantian Bu kata nulis. Jadi kesel dengan Anis atau kesal dengan apa? Kesel juga Bu. Karena tidak mau tukaran ya, tidak mau gantian. Padahal sama-sama sekretaris. Diperhatikan ya temannya ya. Oke, sekarang silakan Aisyah. Aisyah galak
kami kalau di kelas soalnya juga ada keinginan. Jadi saya tak konsentrasi belajarnya. Konsentrasi belajar. Apa yang Aisyah rasakan? Emosi. Emosi. Kesal. Kesel ya. Kalau misalnya suasana kelasnya tenang, pasti lebih konsentrasi lagi, Nak ya. Oke. Nah, jadi Nak, setiap manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya perasaan emosi, karena namanya kita makhluk hidup, nah ya, tidak mungkin terhindar dari perasaan yang namanya emosi. Nah, sekarang emosi itu adalah reaksi psikologis, nah, reaksi psikologis yang normal terhadap satu situasi. Nah, siapa yang bisa mengendalikannya? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Kita bisa tidak mengatur lingkungan? Bisa. Tidak bisa. Jadi yang bisa kita atur adalah respon diri kita sendiri. Nah, kalian tadi sudah menceritakan pengalaman-pengalaman tentang emosi. Kita juga sama-sama sudah menyebutkan apa saja macam-macam emosi. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan satu video dulu kepada kalian untuk ditonton. Tunggu sebentar ya. Oke, gimana kalau videonya Ibu taruh di tengah-tengah ya? Di sini saja ya? Ya Bu. Kelihatan tidak, Nak? Nggak ada Bu. Oke, jadi apa yang ada di video ini tadi, Nak? Emosi. Lagi apa dia tadi? Mobil sama motor. Apa yang terjadi? Kecipratan air. Kena kecipratan air. Terus apa lagi tadi? Dompetnya lupa. Dompetnya ketinggalan ya. Jadi tadi kita lihat ada yang namanya seperti termometer ya tadi ya. Ada yang dia lagi happy. Pagi yang cerah tadi happy nggak dia? Pagi yang cerah tadi tidak happy. Terus apa yang happy-nya tadi? Di transfer duit. Ditransfer uang, dia happy. Tiba-tiba dompetnya ketinggalan, sedih lagi dia ya. Jadi dalam keseharian beberapa kejadian itu tidak bisa kita atur, sehingga kadang-kadang emosi kita tidak stabil. Kadang ada di mana kita sedih, ada di mana kita merasa bahwa kita lagi merasa senang. Nah, sekarang kita kan sudah ini membahas tentang yang namanya emosi. Sekarang Ibu mau mengajak kalian, kita cari nih kira-kira bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi. Caranya sekarang kita akan sama-sama membuat pizza emosi. Ya, tahu pizza tidak? Bagaimana bentuk pizza? Bulat. Bentuk pizza bulat. Coba siapa yang bisa bantu Ibu bikin bulatan? Ayo. Piki, boleh bantu Ibu buat bulatan, Piki? Coba. Besar-besar, Pik. Iya.
yang namanya pizza itu ada potongan-potongan, benar tidak? Benar. Oke, sekarang ibu ada yang namanya tepuk kelola emosi. Kalau ibu bilang kelola emosi menjadi lebih positif. Bisa? Bisa, coba. Kelola emosi menjadi lebih positif. Ulangi lagi. Kelola emosi menjadi lebih positif. Nah, sekarang kita cari bagaimana sih cara kita mengatasi yang namanya emosi. Ada yang mau berpendapat? Kalau kita lagi emosi, apa yang membuat kita bisa mengatasinya? Oke, bagus. Coba kita buat ya potongan pizzanya ya. Kalian boleh bantu ibu tulis di sini. Berdiam diri, nak ya. Jadi ketika kita emosi, diam dulu sejenak sampai emosinya mereda. Siapa lagi? Oke, Nurul, bantu ibu tambahi lagi. Iya, banyak potongan pizzanya ya. Jadi mendengarkan musik yang tadinya kita lagi emosi, benar tidak? Tiba-tiba mendengarkan musik, jadi enjoy lagi ya. Oke, ada lagi? Main bola. Iya, Vicky, silakan ditambahi potongannya, Vicky. Main bola, kalau cowok-cowok main bola ya. Aisyah juga suka ya. Sekarang banyak juga ya futsal tuh ya. Cewek-cewek. Kemarin kita kan sempat menang juga ya. Aisyah ikut ya? Iya, ini umumkan di grup. Oke, apa lagi? Sholat. Sholat. Benar. Silakan Febian. Sholat, berdoa. Itu salah satu cara yang paling ampuh. Ya, di saat kita tidak bisa, benar anak? Tunggu dulu ibu. Di saat kita tidak bisa mengatasi, tidak bisa curhat ke orang lain, kita bisa curhat kepada Allah. Oke, siapa lagi yang mau menambahi potongan pizza ibu? Oke, Aisyah silakan. Coba kita lihat potongan pizzanya apa. Apa itu nak? Berolahraga. Ya, benar sekali. Terus siapa? Zafira mau? Silakan ditambah potongan pizzanya. Zafira. Makan, benar. Makan seblak ya. Yang laki-laki udah tahu. Kalau laki-laki suka tidak seblak? Kurang ya. Iya, biasa suka seblak itu perempuan ya. Paling tidak suka pedas. Oke, satu lagi apa itu nak? Membeli es krim. Iya. Oke, sudah semua berarti ya? Jadi di sini ada macam-macam cara kita untuk mengelola emosi. Nah, kalian kan sudah menuliskan cara mengelola emosi ini. Sekarang ibu minta kalian untuk menceritakan satu permasalahan terkait dengan emosi yang pernah kalian rasakan dan bagaimana kalian meredakan emosi itu. Dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Ibu minta contohnya. Kat L. Oke, sekarang siapa yang mau berbagi cerita tentang satu emosi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, silakan Febian. Febian kalau lagi emosi bu, biasanya Febian sholat bu, biar lebih tenang bu. Biar lebih tenang. Ya, bagus berarti ya. Kalau kita tidak bisa menceritakan itu kepada orang lain, kita bisa curhat sama Allah ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau sudah sholat, apa yang dia rasakan? Lebih tenang bu. Lebih tenang, lega ya. Oke, ada lagi yang mau menceritakan? Oke, silakan Afika. Kalau Ika lagi stres, biasanya kalau jam istirahat galak beli es krim. Oh, stresnya karena apa? Kalau ibu boleh tahu? Karena di kelas galak ribut. Kalau di kelas lagi ribut, biasanya jam istirahat belinya es krim untuk menenangkan ya.
Oke, alhamdulillah nak. Berarti hari ini kalian sudah paham tentang yang namanya macam-macam emosi ya, cara mengendalikan emosi. Sekarang ibu mau kalian menerapkan atau mengimplementasikan dari pizza yang sudah kalian gambarkan ini ketika kalian merasakan satu emosi. Jadi banyak cara pilihan untuk mengendalikan emosi. Oke, sekarang ibu mau ini lagi jargon kita, kelola emosi. Kelola emosi menjadi lebih positif. Oke, ibu sekarang mau minta satu saja perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau? Nurul, mau? Boleh, silakan. Apa kegiatan apa yang kita lakukan hari ini? Membahas kelola emosi, Iya. terus tuh buat pizza bu, pizza kaku. Ya, kita bahas tentang emosi ya, pizza kartu. Terus tadi Nonton film nonton film tentang emosi. emosi. Terus tadi juga kita bahas ya, ternyata setiap orang itu punya emosi yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita beri tepuk keren dulu untuk Nurul. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke. Ibu ucapkan selamat, alhamdulillah untuk kalian yang sudah hari ini berkumpul. Terima kasih. Hari ini berarti kita sudah mendapatkan ilmu baru lagi supaya kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maupun itu di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di dalam bidang sosial kalian berteman misalnya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan, ibu minta maaf kalau selama bimbingan tadi ada hal-hal yang salah, kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak boleh kembali ke kelasnya masing-masing.